semuanya, apa kabarnya ya? Tentunya balik lagi ya, ini baru pertama sih ya gitu ya, happy jadinya besti-bestiku semuanya ya. Besti-bestiku semuanya nih, sayang-sayangku semuanya ya, balik lagi bareng Bincang bareng Minako. Bincang bareng Minku ya. Ini nggak ada volume-volumenya ya. Kayak kalau biasanya aku ada live bersama narasumber yang oke gitu ya. Mantulita Manjalita siapa gitu ya. Tapi ya, betul banget. Kayaknya kita mau berbincang-bincang Manjalita aja kita ya. aja ya Min. Pastinya khusus untuk para followers Etawaku Platinum. Betul banget. Hari ini Minku akan bagi-bagi informasi betul pastinya. Banget, ya. Informasinya pastinya udah dirangkum nih ya sama Minku. Kalau dari kemarin, bulan-bulan kemarin kita udah bincang-bincang bareng narasumber yang oke banget gitu ya. Nah sekarang saatnya kita bincang-bincang bareng Minku. Kayaknya teman-teman semuanya belum pada kenal sama kita semuanya kan. Biar kita jauh lebih dekat gitu ya. Kenalnya jauh lebih dekat ya. Hari ini aku lagi ada bincang bareng Minku nih. Bincang bareng Minku temanya apa sih sayangku cintaku? Emang bincang-bincang bareng Minku ada temanya ya Say? Ada dong kakak. Temanya apa tuh? Temanya pastinya hari ini ada bincang bareng Minku, kerusakan tulang sendi tak pandang usia. Wow. Ini dia solusinya. Tuh ya, siapa tuh yang sering badannya pegel-pegel, lino, keram-keram, kesemutan. Betul banget nih kakak ya. Biasanya meskipun umurnya belum berumur, tapi ternyata udah sering lino, pegel-pegel. Ya. Nah, jadi gini nih, kalau misalkan ya kakak, kita kenalan dulu ya, kayaknya. Kenalan dulu ya, sayang. Jadi kalau pengen nih sayang sama Minku kayaknya kita kenalan dulu ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu ya sebelumnya. Hai. Perkenalkan aku Diana Kaning Tias. Biasanya dipanggil sama Minku Diana. Panggil aja Minku siapa? Minku Diana ya. Oke. Minku Diana ya. Kalau sebelahnya aku yang paling cantik nih kira-kira. Halo, kenalin juga. Ini ada Minku Pratiwi, biasa dipanggil Tiwi ya. Nah mungkin teman-teman semuanya yang udah biasa sering nonton kita pasti ketemunya kita berdua gitu ya. Nah ini hari ini di sesinya kita Minku akan ngasih informasi untuk kakak-kakak semuanya pastinya. Dan yang lebih serunya nih Kak Diana, bincang-bincangnya for today ada apa sih Kak? Untuk hari ini ya. Pokoknya hari ini kita bebas teman-teman semuanya, nanti boleh banget ya. Nanti tinggal sapa-sapa Minku boleh ya. Kita bincang-bincang bareng. Nanti kan ada beberapa tema ataupun ada beberapa perbincangan ya. Yang di sini ada temanya nih banyak banget ya. Ada masalah tulang dan juga sendi ya. Kira-kira penyebabnya apa aja? Nanti kita bahas semuanya. Dan tentunya kita juga nggak cuma bincang-bincang aja Manjalita nih Say gitu ya. Tentunya juga Minku di sini bakalan bagi-bagi hadiah, bagi-bagi giveaway. Caranya gimana tuh ya Kakak Tiwi? Caranya mudah banget sayangku untuk kakak-kakak semuanya, untuk sobi-sobiku tetap stay nonton kita ya. Pastinya nanti untuk di ujung acara kita sudah bahas-bahas, nanti ada 2 pertanyaan dari Minku Diana dan Minku Tiwi. Pastinya untuk sobi-sobi semuanya ada 2 pertanyaan dan 2 hadiah menarik untuk para pemenangnya. Betul ya. Hadiahnya di sini ada apa nih? Ada saldo e-wallet ya sebesar Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Luar biasa ya. Tadi udah dikasih tahu sama Kakak Tiwi ya bahwasanya teman-teman semuanya kalau pengen dapetin saldo e-walletnya wajib banget stay tune ya di live-nya Minku sampai dengan akhir, karena nanti bakalan ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya Kakak Besti semuanya mau tanya-tanya sama Minkunya boleh ya. Pokoknya clue-nya adalah harus stay sampai akhir live-nya Minku ya. Biar bisa dapetin saldo e-wallet sebesar Rp50.000 untuk 2 orang pemenang. Untuk 2 orang ya kan? Luar biasa banget nih mantul ya, mantul banget gitu ya. Nah terus di sini nih Kakak Tiwi ya, kalau misalkan di sini ya kita lanjutkan lagi nih ya. Kira-kira apa sih yang mau dibahas sama kita ya? Kita pastinya hari ini akan bahas untuk masalah tulang dan sendinya kakak-kakak semuanya. Nah sambil masuk ke materi nih Kakak Diana ya, nanti kita akan bahas-bahas apa nih ya untuk tulang dan sendinya teman-teman semuanya, sobi-sobi semuanya. Kemudian juga ada nanti kita sedikit memperkenalkan produk Etawaku untuk sobi-sobiku semuanya. Kan tuh ya dengerin ya gitu. Emang yang sering kena permasalahan tulang dan juga sendi itu siapa sih? Nah mungkin ya sayangku cintaku, nah yang paling utama pastinya ada dari lansia ya. Kenapa sih mungkin lansia tuh Kak Diana? Karena biasanya sobi-sobiku semuanya untuk para lansia ini ya nanti itu akan lebih gampang terserang sama penyakit. Pastinya nanti dari imunitas tubuhnya mungkin juga udah menurun. Beda nih sama kita yang masih muda-muda ya kan?
kan ya. Kita yang berasa masih muda aja ya, saya kita memang lebih masih muda. aktivitasnya lebih banyak. Nah, kemudian juga nanti biasanya ada masalah-masalah yang rentan terjadi biasanya tuh di masalah sendi dan tulang. Sendi dan tulang ya, betul banget ya. Jadi kalau memang lansia itu memang kalau misalkan aku juga punya oma opa ya. Kalau biasanya oma opa ya agak gimana gitu, mbah gitu ya. Mbah kalau misalkan kelamaan duduk pas berdiri udah mulai encok-encok pegelinu ya, itu memang udah menjadi kayaknya udah menjadi hal yang umum ya, yang wajar. Kalau misalkan mungkin oma opa kita udah sering banget nih ya tulang sendinya mungkin sering ngilu-ngilu, sering kram-kram, sering kesemutan juga gitu ya. Tapi Kakak Tiwi tahu nggak sih bahwasannya nih ya dari kemarin banyak banget nih ya biasanya aku, teman-temannya aku yang seumurannya aku gitu ya, masih belasan tahun, 20 tahun, wow. Gitu ya, 20 tahun ya say, gitu ya. Ternyata juga udah pernah, udah pada apa namanya, udah pada merasakan nih ya badannya sering pegel-pegel, linu-linu gitu ya. Yang biasanya tuh pada bilang bahwasanya aku nih udah remaja tapi udah jompo gitu. Nah ya kan gimana nih Kakak Besti semuanya, kira-kira Kakak Tiwi gitu juga gak sih gitu ya? Aku tuh juga sering kayak gitu Kak Diana. Kayak contohnya mungkin padahal aktivitas aku hari-harinya gitu-gitu aja tapi udah gampang encok, gampang linu-linu ya. Bukannya bangun tidur badannya fresh gitu ya, malah kerasa capek banget tuh. Aku sering kayak gitu Kak Diana. Bahaya banget ya. Bahaya banget ya. Apalagi kalau misalkan Kakak Besti semuanya di sini memang aktivitasnya super duper sibuk nih ya gitu. Mungkin pagi-pagi udah bangun pagi ya kan jam 8 udah masuk ke kantor, pulangnya nanti jam 6 sore ya. Ternyata di kantor cuma duduk terus depan PC ya. Habis itu pulang-pulang ya badannya pegel-pegel, bangun tidur badannya linu-linu ya kan, lehernya sakit-sakit pada jompo-jompo ya. Kalau pada ngeluh lagi pada nongkrong-nongkrong nih biasanya aduh aku kayaknya udah jompo banget deh gitu ya. Aku kayaknya udah jompo banget ya, badannya udah ngilu-ngilu, udah pegel-pegel, udah kesemutan. Kenapa ya kira-kira padahal belum lansia juga gitu ya. Karena biasanya yang yang terkena mungkin badannya sering pegel-pegel, linu-linu, kram dan kesemutan itu biasanya lansia ya. Tapi ternyata banyak banget juga nih para remaja-remaja yang merasakan hal yang tersebut gitu ya. Nah kira-kira itu penyebabnya kenapa coba ya? Kenapa sih badannya sering pegel-pegel, linu-linu, kram dan juga kesemutan nih Kakak Tiwi ya kan? Tahu nggak sih? Iya Kak Diana, kenapa nih umur-umur kayak kita mungkin ya kok udah mulai ngerasa jompo, udah sering pegel-pegel, linu-linu, biasanya nih sobi-sobiku semuanya pasti kurang olahraga. Ngaco mesti apa yang jarang olahraga nih. Bener banget ya gitu. Apalagi yang tadi ya udah aku sebutin, kerja berangkat pagi pulang malam, olahraganya kapan hayo ya kan. Tapi padahal olahraga itu sebenarnya bisa kita lakukan juga walaupun kita mungkin super duper sibuk ya gitu. Jadi contohnya gimana nih? Oh iya kayak aku sendiri nih ya, kalau misalkan kita kan kerja emang setiap hari ya kan, berangkat pagi pulangnya malam ya, di depan PC terus-terusan gitu ya. Mungkin sambil di depan PC kita bisa ya meluangkan waktunya 2 menit, 3 menit, 5 menit ya, 10 menit untuk apa? Gerak-gerakan dulu ya, bergerak ringan seperti itu ya besti-bestiku ya gitu. Jadi berarti benar banget nih kalau misalkan badannya kita mungkin kurang gerak ya, itu juga bisa menyebabkan badannya kita sering pegel-pegel gitu ya berarti Kakak Tiwi ya. Betul banget, karena itu faktor pertama kurang olahraga ya. Jadi kemudian nih ya Kakak Diana, jadi untuk sobi-sobi semuanya harus diperhatikan, jangan mager-mager sayang ya. Kemudian juga Kak Diana ada poin yang kedua. Apa tuh Besti? Sama yang tadi disebutkan, ada kurang gerak atau kurang beraktivitas. Kurang gerak, kurang beraktivitas, betul banget ya. Kurang gerak, kurang beraktivitas nih kakak-kakak bestiku semuanya. Jadi kalau misalkan mungkin di kantor ya kan, kakak besti di sini mau ambil makan, ambil minum aja nih mungkin ya, itu harus nyuruh sama temennya kayak gitu ya. Kaum mager-mager ya, kaum mager-mager ya saya. Kaum mager-mager nih ya, mungkin sekarang udah nggak usah mager-mageran lagi kayak gitu ya. Karena salah satunya ya penyebab terjadinya badannya kita sering pegel-pegel itu karena apa sih Say? Karena kita kurang gerak ya, ataupun kurang olahraga ya, kurang aktivitas gitu. Atau mungkin boleh banget nih ya untuk waktunya sedikit diluangkan ya Kakak Tiwi ya, kalau misalkan pulang kerja ataupun sebelum berangkat bekerja tuh ya, pagi-pagi mungkin jogging-jogging sebentar, stretching sebentar gitu ya. Bisa banget tuh ya biar badannya nggak terlalu pegel-pegel ya. Gak ada alasan nih Kak Diana untuk kita mungkin yang waktunya padat, mungkin berangkatnya pagi, pulangnya malam itu nggak ada alasan untuk kita nggak melakukan olahraga seperti itu ya. Kemudian juga nih ada poin ketiga, ada asupan makanan yang kurang bergizi. Siapa? Atau gimana tuh maksudnya nih Kakak Tiwi? Nih ya. Nah untuk dalam pola
makan ya teman-teman semuanya, sobi-sobiku kita harus perhatikan 4 sehat 5 sempurna pastinya ya. Jangan sampai mungkin doyan seblak. Sebut merek ya, doyan seblak. Terus doyan apa lagi ya, makan makanan yang sekarang pokoknya tuh mungkin yang makanan-makanan yang banyak sekali mengandung garam, mengandung gula ya kan, minyak berlebihan seperti itu ya, makanan-makanan tersebut ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya, nggak harus aku sebutin ini itu dan lain sebagainya. Bukan berarti kita melarangnya, karena kita kan juga doyan juga ya, enak ya. enak juga nih gitu ya, enak juga gitu ya. Tapi mungkin dengan porsi yang jangan berlebihan seperti itu ya, karena ternyata ya makanan-makanan yang banyak sekali mengandung garam ataupun makanan yang mengandung gula itu ternyata salah satu penyebab juga kalau kakak besti semuanya di sini badannya sering pegal-pegal, lino-lino ya, karena banyak konsumsi berlebihan ya, lebih tepatnya berlebihan untuk konsumsi gula ataupun konsumsi garamnya ya. Bukan berarti melarang ya untuk konsumsi gula dan juga garam, karena memang tubuh kita juga membutuhkan untuk gula dan juga garam ya, tentunya seperti itu. Ada porsinya. Betul sekali ya, harus sesuai dengan takarannya ya, besti-bestiku ya. Betul. Dari sini besti-bestiku mungkin ya kan yang udah hadir-hadir ya, halo-halo selamat sore nih ya. Kita masih mulai untuk berbincang-bincang nih ya. Boleh banget ya kalau kakak besti di sini mau sapa-sapa Minko-nya. Mau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Yang penting stay tune terus nih ya sampai akhir, karena nanti Minko bakalan bagi-bagi hadiah nih ya. Aku ingetin lagi ya, iya betul. bagi-bagi hadiah lagi sebesar Rp50.000 untuk 2 orang pemenang. Mantap banget sayang Mantul-mantul ya. deh Jadi pokoknya teman-teman ya. semuanya tetap stay, jangan lewatin linknya kita. Betul banget ya. Di penghujung acara ada hadiah untuk 2 orang, 2 orang pemenang. Ya, kita lanjutkan Oke, lagi nih, ada lanjut apa lagi nih kira-kira Selain nih? itu ada poin keempatnya, biasanya kaum muda-mudi ya sukanya nongkrong, sukanya ngopi ya. Dan itu jadi buat pola tidurnya kita kurang. Nah itu yang bikin juga faktor kita sering pegel-pegel lino-lino. Bener nggak Kak Dian? Bener banget ya. Jadi ternyata kalau misalkan kita kurang tidur nih, sayang-sayangku semuanya suka begadang ya. Makanya ada lagunya tuh, begadang jangan begadang. Ya mantap kan ya gitu. Tapi sekarang emang nggak boleh begadang ya, maksudnya kakak besi semuanya ya waktu tidurnya itu harus banget yang cukup gitu ya. Untuk waktu tidur yang cukup berapa jam satu harinya kakak Tiwi? Nah untuk satu harinya kurang lebih 8 jam 8 ya. jam ya Jadi besti-besti mungkin ya. Mungkin malamnya untuk paginya untuk malam, itu benar-benar udah nggak sehat banget pola hidupnya ya. Jadi teman-teman semuanya, sobi-sobiku Tawaku Platinum semua harus perhatikan pola tidurnya juga supaya apa, nggak gampang jompo-jompo, nggak gampang jompo-jompo. Betul banget ya, udah pagi-pagi ngeluh aduh pinggangku sakit ya kan, pegel-pegel, linu-linu nih sayangku cintaku. Karena apa sih? Karena tentunya ingat ya kan, pulang dari kerja langsung lihat HP lagi, kalau udah ngeliat sofa, lihat kasur langsung aja ya, scroll terus sampai malam sayangku. Belum lagi ayo kita mabar say gitu ya, sampai pagi lagi ya sayangku cintaku ya. Nah itu salah satu penyebab ya badannya kakak besti semuanya di sini sering pegel-pegel ya. Badannya sering pegel-pegel karena apa? Karena tidurnya kurang cukup ya, sering begadang gitu. Ada faktor lain lagi nggak nih? Ada dong pastinya. Kemudian untuk faktor yang lainnya ini ada juga dari obesitas. Nah obesitas apa sih? Obesitas itu untuk sobi-sobiku semua yang mungkin punya berat badan yang berlebihan. Nah itu faktor dari obesitas ini Kak Diana, itu juga bisa mempengaruhi apa? Kekuatan tulangnya kita. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman semuanya nih ya, nggak apa-apa yang penting aku sehat gitu ya. Ini warning juga untuk aku sih sebenarnya ya. Nah mungkin nih ya kakak-kakak semuanya, nggak apa-apa yang penting sehat, tapi teman-teman semuanya harus hati-hati. Harus perhatikan juga asupan yang makanan yang masuk ya sayang ya. Karena nanti kalau misalnya nih Kak Diana, kita terlalu obesitas atau berat badannya sudah di atas 100, waduh ya harus hati-hati banget ya. Itu nanti juga akan mempengaruhi. Hati-hati ya. Mempengaruhi kepadatan tulangnya sobi-sobiku semua. Oke, berarti ini bisa diartikan bahwasanya tadi ya selain olahraga, berarti olahraga itu selain memang badannya kita biar gerak, biar juga badannya kita tidak berlebihan ya lemaknya ya. Seperti itu ya. Karena memang salah satu penyebabnya adalah kalau kita obesitas ya. Seperti itu ternyata badannya juga jadi sering pegel-pegel, linu-linu dan juga ya kan sakit-sakit tulangnya. Seperti itu. Jadi buat kakak besi semuanya ya kan nyambung semuanya ya, harus banyak gerak ya, banyakin olahraga, asupan makanannya juga yang bergizi juga
Betul ya gitu. banget. Apalagi juga nih asupan makanan yang bergizi itu bukan cuma makan banyak doang nih ya gitu, Betul. tapi benar-benar ya harus ada proteinnya, harus ada kalsiumnya, Betul. harus ada karbohidratnya ya, Yes. seperti ya banyak mengandung vitamin A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N ya. Harus Betul banyak banget. mengandung apa namanya vitamin-vitamin yang memang bagus banget untuk menjaga kesehatan tubuh Yes, kita betul ya gitu. banget. Makanya disarankan tadi sama Kakak Tiwi juga harus 4 sehat 5 sempurna, boleh Yes. disempurnakan ya nanti dengan konsumsi susunya. Susu apa nanti kita kasih tahu sama Betul besti-besti banget. semuanya ya tentunya Nah, ya. oke. Tentunya yang banyak mengandung kalsium dong pastinya Iya ya. dong, karena kalsium ini penting banget nih Kak Diana untuk kita semua. Apalagi untuk anak-anak ya. Untuk kita aja bagus, apalagi untuk Buat anak-anak anak-anak. ya kan. Nah, untuk pengetahuan juga para sobi-sobiku semuanya, kebutuhan kalsium harian tubuhnya kita ini ada di angka 1000 sampai 1300 mg. Tuh, 1000 Nah. sampai 1300 miligram ya besti-besti ya. Iya betul banget. Jadi kalau misalnya gimana nih apa namanya asupan kalsiumnya kita nggak terpenuhi, terus nanti tulang sendinya kita pasti bisa dibayangin Kak Diana ya bakalan sakit. Ada pengeroposan juga ya. Lebih baik nih Betul. kita mencegah daripada kita mengobati Betul dengan pastinya sekali. menutrisi tubuh kita ya. Yang pastinya dengan konsumsi makanan-makanan yang kaya akan nutrisi dan gizi yang tepat pastinya. Betul banget ya gitu. Apalagi kalau misalkan tulang dan juga sendi, apalagi gigi ya. Kalau untuk Betul. anak-anak ya, anak-anak dalam masa pertumbuhan nih ya, sayang-sayangku semuanya ya, sobi-sobiku semuanya ya, itu baru sebanyak banget ya konsumsi makanan-makanan yang memang banyak mengandung kalsium, kalium, fosfor, zat besi, yang memang bagus banget untuk menutrisi tulang, sendi dan juga giginya dong pastinya ya. Betul. Karena memang harus banyak konsumsi kalsium yang cukup ya. Kira-kira tahu nggak sih makanan-makanan apa ataupun sayuran apa nih mungkin ya, ataupun buah-buahan apa nih yang banyak mengandung kalsium ya? Tentunya ya sayuran dan juga buah-buahan ya. Kalau Kakak Besti pengen makanan-makanan yang mungkin lebih sehat seperti itu ya. Dan nanti bisa mungkin ya kalau aku sempat baca-baca nih ya, Iya. gitu ya, baca-baca beberapa artikel nih ya. Bahwasanya kalau untuk makanan ataupun sayuran yang banyak mengandung kalsium ya, itu ada bayam ya, tentunya ada bayam, ada brokoli, kemudian ada okra tuh ya. Tahu nggak okra yang lagi hype banget tuh say ya kan? Ada okra itu bagus banget juga, sawi hijau itu juga bagus banget juga ya untuk menambah kalsium buat tubuh kita. Yes. Makanya jangan males-males konsumsi Sayur. sayur dong pastinya ya. Selain Iya, betul, sayur betul, juga betul. ada apa lagi nih mungkin makanan-makanan ataupun minuman-minumannya nih Nah, Kakak kalau Tiwi ya. misalnya nih kakak-kakak semuanya, mungkin dari minuman nih kita perhatikan yang tinggi kalsium biasanya apa sih? Ada dari susu. Susu ya, Nah, oke. itu nilai penting banget karena biasanya di dalam susu ini untuk jumlah kalsiumnya Kak Diana, dia itu lebih tinggi. Susu Ya. itu jumlah kalsiumnya lebih tinggi Ya betul ya. Mm. Jadi kakak-kakak semuanya harus perhatikan banget nih untuk asupan nutrisinya, asupan makanannya. Gak boleh sembarangan kalau misalnya nggak pengen nanti masa-masanya, masa tuanya Masa gitu tuanya, ya. betul. Ataupun sekarang ini jadi gampang bikin sakit tubuhnya. Betul gitu. banget ya. Jadi mulai dari anak-anak pokoknya memang harus udah dikondisikan tubuhnya memang harus ternutrisi dengan bagus ya kan, asupan kalsiumnya oke, ya kan, proteinnya oke ya kan, apalagi tadi 4 sehat 5 sempurna, disempurnakannya memang dengan susu ya Betul. gitu. Tapi sebetulnya susu apa sih yang paling bagus untuk tubuh kita kayak gitu ya? Kira-kira apa nih ya Kakak Tiwi ya? Nah, oke. Mungkin sobi-sobi semuanya taunya dari susu sapi gitu ya. Mungkin sobi-sobi taunya dari susu sapi. Tapi besti-bestiku semuanya, sobi-sobiku semuanya, Kak Diana ya, susu kambing etawa ini nggak kalah akan kaya kalsiumnya. Wow ya, oh ya, aku juga kemarin sempat ya nih, kalau untuk susu kambing etawa ini ternyata kadar kalsiumnya jauh lebih tinggi Iya, betul ya banget. dibandingkan dengan susu sapi. Apalagi untuk kebutuhan kalsium kita sehari-hari ya, itu udah sangat kadang ada juga nih ya ibu hamil yang ibu hamil itu ternyata juga kalau kekurangan kalsium juga resikonya juga cukup tinggi ya. Iya, Kak betul Tiwi ya, banget. gitu ya. Nah, untuk aku kasih tahu nih Kak Diana ya, berapa banyak sih, berapa bedanya nih ya jumlah kalsium susu kambing sama susu sapi. Nah, untuk susu sapi ini, susu kambing sorry ya, untuk susu kambing ya Kak Diana itu jumlah kalsiumnya 6 kali lebih banyak dibandingkan susu sapi biasa. Keren gak sih? Keren gak Kak Diana? Keren banget. Keren Keren banget ya, dong ya, Say. Say. Keren banget dong pastinya. Apalagi kebutuhan kalsium hariannya kita harus terpenuhi. Kalau misalnya kita konsumsinya mungkin sayurnya kurang,
susunya kurang. Nah, itu gimana? Nanti Itu boleh gimana? ya? Boleh banget ya. Pokoknya kalau misalkan di sini sendiri ya, memang kita research nih ya, riset gitu ya. Ternyata memang kandungan susu kambing atawa ini memang jauh lebih tinggi ya Yes, dibandingkan betul. dengan susu sapi. Bukan berarti susu sapi itu jelek ya, Yap. bukan ya. Tapi ini kita ternyata ada nih ya kandungan kalsium yang jauh lebih tinggi. Itu ada di dalam susu kambing etawanya ya. Ada kandungan kalsium, kalium, fosfor dan juga zat besi yang tinggi. Yang tentunya ya kan senyawa-senyawa tersebut itu sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya, Iya, terutama untuk betul anak-anak dalam masa banget. pertumbuhan ya kan. Untuk lansia juga aman banget ya, seperti itu nih besti-besti. Dan juga untuk susu kambing sendiri ternyata kadar laktosanya jauh lebih rendah ya Iya, dibandingkan dengan betul. susu sapi ya, Nah, seperti itu ya. itu nilai plusnya dari susu kambing sobi ya. Jadi sobi-sobiku semuanya nggak usah takut, nggak usah khawatir lagi kalau mau konsumsi dengan susu kambingnya, karena susu kambing ini untuk jumlah nutrisinya ini memang lebih tinggi daripada tinggi susu ya. sapi gitu. Oke, jadi memang kalau untuk susu kambing etawa ini memang cocok juga ya, berarti dikonsumsi Betul. untuk sehari-hari juga mantap ya, Nah cocok iya, juga ya. nggak cuma nih mungkin Kak Diana, mungkin ada masalah di tulang dan sendi aja itu baru konsumsi etawa aku tuh enggak ya. Mungkin itu teman-teman semuanya mungkin belum paham bahwa untuk etawaku platinum ini enggak hanya dikonsumsi untuk teman-teman semua yang punya masalah kesehatan aja. Betul Tapi banget. bisa dikonsumsi setiap hari. Wow. Boleh dikonsumsi kapan aja. Kapan aja. Boleh juga dikonsumsi untuk minuman keluarga juga, Minuman mantap keluarga juga banget nih Kakak mantap-mantap Diana bisa ya. banget ternyata ya gitu. Jadi dari tadi ngomongin susu kambing etawa, di sini juga kita punya ya namanya etawaku platinum. Kalau untuk etawaku platinum betul banget ya, karena memang di sini kan terbuatnya dari susu kambing etawa murni ya, besti-bestiku. Jadi memang ada kandungan kalsium, kalium, fosfor dan juga Yes. zat besinya tinggi. Jadi tentunya bagus banget untuk dikonsumsi mulai dari anak-anak bisa ya sayang. Betul. Dari usia berapa nih Kakak Tiwi? Nah, untuk etawaku platinumnya just for information nih Kak Diana, mungkin para sobi-sobi semuanya takut nih anaknya mau konsumsi etawaku. Nah, nggak usah takut. Karena untuk etawaku platinumnya ini sudah boleh dikonsumsi dari anak-anak 2 tahun hingga lansia, boleh banget konsumsi bareng etawaku Betul platinum. banget ya, bisa banget dikonsumsi buat anak-anak mulai dari usia 2 tahun sampai dengan lansia. Itu aman ya, karena memang banyak mengandung kalsium, kalium, fosfor dan juga zat besi yang tinggi. Jadi tentunya aman banget untuk dikonsumsi buat anak-anak ataupun untuk lansia, karena tadi kadar laktosanya memang jauh lebih rendah ya. Apalagi untuk etawaku dicampurnya itu bukan dengan gula tapi dengan creamer nabati ya. Creamer nabatinya pun terbuat dari minyak kelapa asli ini. Jadi tentunya aman juga dikonsumsi kalau misalkan nih mungkin oma opa kita udah ada riwayat diabetes, kolesterolnya tinggi ataupun darah tinggi ya. Itu nanti aman ya untuk dikonsumsiin etawaku platinumnya. Seperti itu ya besti-besti. Jadi bisa menjadi minuman sehat keluarga ya Kakak Mantep Tiwi banget ya. Jadi nggak ada pantangan dong ya Kak Diana. Tidak ada dong Mungkin nih Kak pastinya Diana, ya. aku punya asam lambung gitu. Terus boleh nggak sih konsumsi etawaku platinum? Manfaat etawaku ini sebenarnya untuk apa sih Kak? Kasih tahu dong sobi-sobi Kasih tahu ya. etawaku. Kasih tahu nggak nih sayang? Kasih tahu dong ya sayang-sayangku semuanya. Ya, aku sambil kasih testimoninya. Aku sempet demam, habis itu aku ada batuk dan flu lah ya, ada flu. Nah, sampai sekarang juga masih terdengar ya suara aku ya. Nah, waktu habis itu Kakak Diana, aku tuh langsung percayain konsumsi bareng etawaku platinumnya. Kenapa sih gitu ya? Karena aku percaya banget di dalam etawaku platinum Untuk pernafasan, karena memang di sini etawaku sendiri adalah manfaat ataupun kandungannya itu ya sesuai dengan susu kambing etawanya Yes, ya, betul. karena kan di sini murni ya gitu. Kalau untuk etawaku platinum kan lebih murni, lebih kaya nutrisi.